Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kanadina Janadin Al-Khofa dengan NIM 12403031020004. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan agama Kristen sebagai tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Agama-Agama Dunia yang diampu oleh Bapak dosen Syaiful Azmi. Pernah terpikirkan gak sih, ada suatu komunitas kecil yang mana dia bisa menjadi agama dengan pengikut terbanyak di dunia saat ini? Ya, agama tersebut adalah agama Kristen. Jadi 5 menit ke depan, kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan agama Kristen. Untuk memahami agama Kristen, kita perlu kembali ke akarnya terlebih dahulu, yaitu dari tanah Yudea sekitar 2000 tahun yang lalu. Secara historis, kekristenan tumbuh dari tradisi Yahudi. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sosok Mesias yang telah lama dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Namun, momen yang dianggap sebagai titik berangkat secara institusi adalah saat peristiwa Pentakosta, yaitu saat para murid atau rasul mengalami sebuah peristiwa spiritual yang memberi mereka keberanian luar biasa untuk menyebarkan Injil ini ke seluruh dunia. Dari sinilah mereka mulai bergerak keluar, membawa ajaran kasih dan pengampunan, melintasi batas-batas wilayah hingga sampai ke jantung Kekaisaran Romawi. Nah, yang menarik adalah perjalanan awal ini justru diwarnai dengan tantangan yang sangat berat. Selama 3 abad pertama, menjadi umat Kristen bukanlah hal yang mudah. Mereka hidup di bawah Kekaisaran Romawi, yang mana mewajibkan rakyatnya untuk menyembah kaisar sebagai dewa. Karena umat Kristen hanya mengakui satu Tuhan, mereka dianggap sebagai pembangkang politik dan mengalami penganiayaan berat dari kekaisaran. Namun, disinilah letak keunikannya. Alih-alih komunitas ini meredup, justru agama Kristen ini semakin berkembang dan semakin solid. Tokoh seperti Rasul Paulus mainkan peran kuncinya melalui misi perjalanan yang luas. Sementara di tingkat lokal, struktur gereja mulai terbentuk melalui bimbingan para uskup untuk menjaga para jemaat agar tetap terorganisir di tengah masa-masa yang sulit dari Kekaisaran Romawi. Transisi besar terjadi pada abad keempat, sebuah momen yang mengubah arus sejarah agama Kristen. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan maklumat Milan yang secara resmi menghentikan penganiayaan dan memberi kebebasan beragama bagi umat Kristen. Seiring dengan legalitas ini, kekristenan semakin berkembang pesat hingga akhirnya menjadi agama resmi negara pada tahun 380 Masehi. Di masa ini, gereja tidak lagi bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mereka mulai menyelenggarakan pertemuan-pertemuan besar yang disebut dengan konsili ekumenis. Tujuannya yaitu untuk merumuskan ajaran-ajaran iman yang baku, seperti pengakuan iman mengenai hakikat Kristus, agar ajaran gereja tetap murni dan terhindar dari perbedaan penafsiran. Namun, perjalanan panjang ini tidak lepas dari dinamika internal, luasnya wilayah, dan perbedaan budaya antara wilayah barat yang berbahasa Latin dan wilayah timur yang berbahasa Yunani perlahan menciptakan jarak. Puncaknya terjadi pada tahun 1054 Masehi. Gereja terbagi menjadi 2 cabang, yaitu Gereja Katolik Roma di barat dan Gereja Ortodoks Timur di wilayah timur. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1517 Masehi, muncul arus pembaharuan lain yang dipicu oleh Martin Luther. Gerakan yang kita kenal sebagai Reformasi Protestan ini menekankan kembali otoritas tunggal Alkitab dan keselamatan melalui iman. Peristiwa ini kemudian melahirkan berbagai denominasi Protestan, menambah keragaman dalam wajah kekristenan modern saat ini. Melihat sejarah dan perkembangan agama Kristen yang begitu panjang, kita bisa melihat bahwa agama Kristen ini telah melewati beberapa fase. Dari komunitas yang tertindas menjadi institusi yang kuat, hingga mengalami berbagai pembaharuan. Meski sekarang kita melihat berbagai denominasi yang berbeda,
Namun semuanya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu berpusat pada ajaran Yesus Kristus dan misi yang dimulai oleh para rasul di Yerusalem. Dengan mengetahui sejarah dan perkembangan agama Kristen ini, membuat kita untuk memahami bagaimana nilai dan keyakinan dapat bertahan dan beradaptasi selama ribuan tahun. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.